Ditetapkannya Roy Suryo CS menjadi tersangka setelah 7 bulan lamanya pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Presiden Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu mendapat tanggapan dari penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Menurut Arianto, penetapan Roy Suryo terlalu lama hingga publik mengalami keterbelahan dengan adanya kasus ini. Ada yang mendukung Roy Suryo, tidak sedikit pula yang kontra. Kegaduhan di tengah masyarakat dapat memecah belah bangsa dan berdampak luas. Oleh karenanya, dengan dipetapakannya Roy Suryo dan kolega-koleganya akan ada kepastian hukum mengenai polemik ijazah Jokowi yang selama ini disuarakan dengan lantang oleh Roy Suryo dan barisannya. Jadi saya ya dengan ditetapkannya Bapak Roy CS itu sebagai tersangka, saya merasa lega. Karena saya mengikuti kasus ini kan mulai sejak April dulu kan. April bertele-tele panjang lebar terjadi perdebatan sengit di lapangan sana, di mana perdebatan itu mengakibatkan keterbelahan antara bangsa ini, antara yang pro dan yang benci dengan Pak Jokowi. Itu akibat daripada ya inilah kasus yang sebetulnya itu bukan kasusnya ringan, tapi karena ini latar belakang kasus itu ternyata bukan sekedar kasus pidana ya, jadi berlarut-larut yaitu antara yang pro dan kontra dengan Pak Jokowi, sehingga rakyat terbelah dan saling menuduh bahwa yang satu mengatakan Pak Jokowi itu pembohong, pakai ijazah palsu, yang satu lagi mengatakan bahwa Pak Jokowi itu sebagai pahlawan dan nggak mungkin lah ijazahnya itu palsu gitu. Itu hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan sebetulnya. Tapi selama ini kan proses pengadilan itu agak terhambat karena apa? Penyidikannya pun terlambat, lama banget. Mulai April, baru sekarang 4 bulan tadi dikatakan Pak. Dari itu baru sekarang masuk penetapan tersangka gitu. Itu mudah-mudahan nih dengan besok ini diperiksa dan kemudian langkah lebih lanjutnya bisa dipercepat untuk penuntasan dari kasus ini. Apakah kasus ini berhenti di SP3 atau dilanjutkan ke tingkat penuntutan dan kemudian ke peradilan. Saya sih berharap kan itu segera tuntas gitu ya, sehingga tidak menimbulkan pembelahan di lapangan sana, mana yang benar mana yang salah. Karena kasus ini hanya bisa diselesaikan mana yang benar yang salah melalui pengadilan gitu. Nah, kasus ini selesainya di pengadilan itu bukan untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu atau asli, tetapi pembuktiannya adalah apakah tuduhan pertama ya, apakah Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu, atau apakah yang menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu itu yang memfitnah kan gitu. Jadi itu yang kita tunggu daripada proses pengadilan besok ini. Dan kemudian ternyata di dalam penyidikannya para penyidik menemukan bukan hanya pencemaran tapi juga ada pelanggaran ITE, pelanggaran fitnah, sehingga ada yang klaster 3 itu ya, itu menganggap itu karena pelanggaran ITE, dan yang 5 itu klaster yang lain itu hanya pelanggaran KUHP. Nah, ini dua-duanya besok masih akan diperiksa dan kemudian setelah diperiksa akan ada tindak lanjut. Saya tidak tahu apa tindak lanjutnya tuh. Tapi seandainya itu memenuhi syarat akan dikirimkan ke JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum nanti akan memeriksa. Kalau berkasnya selesai lengkap pasti akan segera dibikinkan penuntutan, tetapi kalau kurang lengkap pasti berkas akan dikembalikan dan minta ditambahi apa yang kurang oleh jaksa. Roy Suryo CF tidak hanya menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang menurutnya tidak mempunyai ijazah setara SMA. Atas keyakinannya itu, Roy Suryo meminta Gibran mundur dari jabatan dia sebagai Wakil Presiden. Pernyataan Roy Suryo sontak saja mendapat tanggapan luas dari sejumlah kalangan. Lantas, apa kata Arianto Sutadi atas tuduhan Roy Suryo yang kali ini menyasar ke Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka? Benarkah ini agenda terselubung Roy Suryo CS yang sebenarnya? Kalau saya pribadi ya, itu penetapan Pak ini sebagai tersangka ini
Kalau saya pribadi ya dulu memperkirakan dulu cuma 4 bulan dulu. Mulai April dilaporkan, paling 4 bulan sudah bisa ditetapkan jadi tersangka. Tapi kan kemudian kemarin kan terhambat karena ada peristiwa Oktober itu yang menyita itu, sehingga mundurlah itu kan gitu kan. Nah sementara dalam perjalanan ini dari pihak sana yang membenci Pak Jokowi, dari tadinya isunya itu ijazah palsu berubah menjadi tesis ataupun skripsi yang palsu, kemudian berkembang lagi kepada ijazah SMA dan berkembang lagi pada ijazahnya Gibran kan gitu kan. Itu satu rangkaian kan mereka terus gitu. Nah itu saya menduga ya bahwa ini bukan saya menduga, akhirnya malah Pak Jokowi sendiri kan waktu mengatakan wah ini ada orang besar di belakang itu kan, jadi tambah panjang gitu ya. Tetapi kalau untuk penetapan tersangka ini, kalau itu dianggap sebagai suatu menutupi kasusnya Gibran, saya nggak bisa kasih komentar itu, karena menurut saya ini penetapan ini udah terlalu terlambat menurut saya, karena mengakibatkan orang menjadi bingung mana yang benar mana yang salah. Nah, dengan ditetapkan kayak gini kan jelas ini, oh berarti penyidik sudah firm ini akan meneruskan proses ini ke proses peradilan dan kita tinggal tunggu aja. Untuk yang ijazah Gibran dan itu biar berperkara sendiri. Sekarang kan baru sampai pada gugatan-gugatan yang di pengadilan sana itu menurut saya tidak ada kaitannya dengan ini pelaporannya Pak Jokowi yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik dan sekarang berkasnya sudah mau dikirim ke kejaksaan. Kalau pandangan saya itu tidak ada kaitannya, itu kasus yang sama sekali beda kok. Penyidiknya juga beda kan. Itu bukan saya membela Pak Jokowi pasti benar, bukan. Tapi saya melihat bahwa kenyataannya memang kayak gitu apa adanya gitu. Dan kemudian apa yang dilakukan Pak Roy dan Rismon itu ya kayak gitu tingkah lakunya. Saya yang mengomongkan menurut pandangan saya kayak gitu. Bukannya kita bela sana bela sini gitu. Kita tunggu tanggal mainnya. Saya percayakan penuh kepada semua lawyer ya yang ada, nanti kita tunggu saja. Yang jelas gini, yang jelas tanggal 13 November besok kami bertiga hadir dan sekaligus kami pertanyakan ketika kemarin Pak Metro 1 ya Kapolda Metro Jaya mengatakan kami melakukan editing terhadap ijazah. Nggak ada satupun sama sekali yang melakukan editing terhadap ijazah. Ijazahnya itu adalah justru orang yang seharusnya layak ditersangkakan. Ada yang mengupload ini pertama kali. Bunyi pasalnya kebetulan saya membuat undang-undang ITE itu. Membuat dapat diaksesnya atau mentransmisikan. Dia jelas yang mentransmisikan. Bahkan dia membuat ijazah ini tampak miring. Tampak tidak sesuai dengan aslinya. Itu adalah Dian Sandi Utama. Dan ini adalah objek yang kami teliti, Dr. Rismon teliti, Dr. Tifa teliti. Arianto Sutadi dengan pengalamannya di dunia kepolisian, melihat adanya polemik ijazah Jokowi yang terus disuarakan Roy Suryo, hingga memecah belah publik dianggap ada pihak yang sengaja mengadu domba. Berangkat dari kecurigaan itu, penasihat Kapolri itu meminta masyarakat untuk kritis dan tidak terjebak dalam narasi sesat yang selama ini berembus keras di ruang publik. Arianto berharap kasus ini lekas berakhir, biar pengadilan yang membuktikan apakah ijazah Jokowi palsu atau memang dari awal mereka sengaja menyerang Jokowi untuk membuat publik terbelah. Lantas, siapa orang besar yang disebut-sebut di belakang kasus tersebut? Tapi saya sudah merasa lega ya. Setidaknya publik akan bisa segera mendengar kira-kira yang sebetulnya yang terjadi itu apa sih gitu loh. Selama ini kan masing-masing kan saling menuduh, saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain, sementara publik hanya melihat mana yang benar mana yang salah. Tidak ada satupun yang bisa menjamin yang benar adalah ini, yang salah adalah ini. Hanya putusan pengadilan itu yang kira-kira nanti bisa menghentikan kasus ini sehingga bangsa kita itu nanti bisa pekerja yang lain lah, jangan cuma ngeributin ini kayak gini kan nggak ada untungnya ini, cuman saling diadu domba antara orang yang pro dan kontra ini. Marilah bangsa kita itu sadar ya, jangan sampai kita tuh diadu domba oleh orang yang di belakang sana yang ingin membuat kasus ini terus berkepanjangan sehingga kita terlena untuk membangun negara ini. Kita terpecah belah menjadi dua kubu saling pro dan kontra, padahal Pak Jokowi sendiri tidak ngapa-ngapain sekarang gitu ya. Yang senang adalah orang yang mengadu domba. Kenapa jahat? Karena Jokowi sengaja mempertarungkan anak bangsa. Sengaja mempertarungkan ketika ada orang yang percaya dan yang tidak percaya.
Memang makanya saya di depan mengatakan kalau orang waras ya dari awal ijazah itu pasti ditunjukkan. Roy Suryo, nggak layak kamu pernah jadi anggota Dewan dan anggota DPR, tapi cara-cara jalanan, cara-cara yang melawan hukum dan tidak bisa menjaga kehormatan nama baik Pak Jokowi gitu. Pak Roy Suryo ini ada yang suruh ya, pasti ada yang suruh. Karena kalau nggak ada teman dia ngaku nggak ada yang suruh. Gitu. Nah, tapi kalau nggak ada yang suruh, ya berarti makin sadarlah kita bahwa ternyata perbuatan keji biadab perilaku orang ini diakui sendiri dari lahir otak dan hatinya tanpa ada bukti dan sarana pendukung yang kuat.